Forum Purnawirawan sudah mengirimkan surat pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden kita ke Ketua DPR dan juga Ketua MPR. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Ora urus. Kagak ngaruh. Berani kali kau Purnawirawan itu TNI itu loh. Nah, masalahnya apa? Kan nggak semua TNI masuk ke situ kan? Nggak semua Purnawirawan masuk ke situ kan? Yang menentukan sikap berapa? Cuma 332. Berapa Purnawirawan di negara ini? Masih banyak, ribuan. Itu nggak seberapa itu. Dan setauku juga bukannya bilang apa, ya kan? Yang namanya Persatuan Purnawirawan yang diakui oleh negara itu cuma ada 4. Yang pertama PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Yang kedua PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Setelah itu ada PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Yang keempat ya PP Polri, Persatuan Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia. Kalau ada di luar itu dipertanyakan. Siapa yang mendirikan? Apa visi misinya? Kapan didirikan? Pada saat momen apa didirikan? Karena setahu Opung Parbelak, ya Forum Purnawirawan didirikan ketika Pilpres 2024. Waktu itu mereka mendukung Anies. Koreksi aku kalau benar ya. Koreksi. Pertemuan antara Anies dan para Purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 Purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para Purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Latar belakang pribadinya kan tahu, semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan, dia ada sukses story tidak waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini, gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup, gitu. Dan apa amat yakin dia sanggup Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Koreksi ya. Mungkin beberapa tahun sebelum itu udah dibentuk, tapi munculnya itu waktu Anies tahu sendirilah. Orang yang tanda tangan itu semuanya tim tanda tangan di bawahnya itu ada Fahrul Razi dan juga lainnya itu. Itu pendukung Anies itu semua. Alah. Nis, lagi susah kali kayaknya nyari kerja ya. Harus jenderal dikingannya, bah. Jadi begini ya, sebelum kita masuk ya, memang sudah ada suratnya ya beberapa hari yang lalu, biar tahu kalian sebelum muncul di permukaan dan sebelum sebelum keluar di mana-mana, aku udah dapat suratnya. Tapi belum aku buka. Minta maaf ya untuk Bapak yang sudah mengirimkan surat ya, bukannya aku tidak tertarik untuk membaca dan juga untuk mengangkat berita ini ya. Karena momennya kayaknya saat inilah yang paling tepat. Ya karena kemarin itu momen aku pakai jilbab Bapak. Cosplay. Kalau kayak gini kan tidak mungkin lah aku pakai jilbab yang ku bahas TNI. Makanya aku berpakaian seperti ini. Ya kan baret pramuga, Wak. Masih mending daripada baret orange. Baret orange kan cuma punya ormas itu. Kalau coklat masih ada yang pakai ini, masih terhormat. Apa itu pun pramuga? Ya, jadi sebetulnya ya ini adalah reduksi daripada Pilpres kemarin.
Aku bilang sama kalian ya. Ini kita langsung masuk intinya nih. Kalau kemarin-kemarin kita banyak kali openingnya ya. Ya, ini kita masuk ke intinya. Jadi begini ya, ini terserah kalian masuk ke logika kalian atau enggak ya. Kemarin kan sempat redup ya masalah petisi 8 itu ya yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan. Ya, aku masih ingat waktu itu keluar petisi itu kalau nggak salah ya, itu bulan April. Ya, meledaknya itu pada tanggal 20 April. 1 hari sebelum aku berangkat ke Solo. Masih ingat sekali aku ya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Dan gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Sempat ya isu pemakzulan Gibran ini redup sempat ya kan, seiring dengan waktu itu kalau nggak salah isu dimutasi, rencana pemutasiannya anaknya Tri Sutrisno. Sempat redup itu. Ya kan begitu. Nah, ya aku nggak mau berbicara sok tahu ya, tapi memang itu kenyataannya kan gitu kan. Redup, nggak terlalu booming lagi. Yang booming itu ya masalah ijazah palsu. Aku bertanya-tanya dalam hati gitu kan. Kenapa kemarin ribut masalah petisi, yang masalah ijazah palsu ini agak senyap kan begitu. Ribut masalah ijazah palsu, yang masalah petisi ini agak senyap kan begitu. Setelah ku teliti ya, setelah ku analisa dan ku cari berbagai narasumber, ternyata antara orang-orang ribut ya, orang-orang bodoh goblok yang tidak berperi kemanusiaan, yang mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo, ternyata ada sangkut pautnya dengan para purnawirawan ini. Karena beberapa kali ia tertangkap kamera Rizal Fadila ada di pertemuan purnawirawan. Yang jadi pertanyaan, kapan Fadila masuk sebagai purnawirawan? Dia masuk angkatan mana? Angkatan darat? Enggak. Angkatan udara juga enggak. Angkatan laut enggak. Apalagi kepolisian. Yang lagi belajar-belajarnya nih mau melamar masuk TNI, pikir gue begitu kan. Jadi ada posenya itu lagi ngangkat tangan begini. Purnawirawan lagi ngangkat tangan juga dia begini. Ada itu. Video lama. Nah ya. Jadi waktu itu aku cuma berpikir kebetulan kan begitu. Ternyata pada satu kesempatan Abraham Samad mengeluarkan sebuah video, kalau kalian masih ingat ya, apa dia katakan? Gak usah takut kita dengan Joko Widodo ya. Jangan kita anggap ya laporan Joko Widodo itu adalah sesuatu yang hebat. Enggak, itu biasa itu. Itu biasa itu ya. Kita sudah bangun kok komunikasi dengan purnawirawan. Udah kita bangun kok ya komunikasi dengan jenderal-jenderal. Nah, jadi yang jadi pertanyaanku, kenapa ya booming lagi ini masalah pemakzulannya Bapak Gibran Rakabuming Raka ya? Ternyata setelah diteliti ya, ini adalah tanda-tanda ya Rosuryo, Rismon, Tifa, Kurnia, Egy Sujana, Rizal Fadila dan lain sebagainya itu akan semakin dekat waktunya masuk ke dalam penjara. Ya, jadi harus ada isu baru gitu loh ya. Kalau sudah masuk penjara ini harus ada yang menggaungkan isu baru lagi. Nah, ya, aku curiganya di situ. Ya, karena apa? Ini gaungnya sudah lemah. Kalau aku katakan gendangnya orang ini udah lemah. Udah tinggal nunggu waktu aja.
Dan ini sudah dibaca dengan oleh mitra mereka, ya. Ya bisa dikatakan kenapa aku bisa pastikan ini mitra mereka, karena mereka itu berasal dari satu habitat yang sama, anak Abah. Sama habitatnya itu. Sutioso dukung si Anies, ya kan, Fahru Rozi dukung si Anies. Semua itu jenderal-jenderal yang tergabung itu 332 itu dukung si Anies semuanya itu. Ya kan begitu. Nah, sekarang ya kita mau lihat ini ya. Apa sih sebetulnya isi surat dari tuntutan pemakzulannya Bapak Gibran Raka Buming Raka? Ini agak panjang ini, 3 SKS ini. Gimana kira-kira tahan ya kalian? Ya, jadi kita lihat dulu. Jadi ini surat yang kudapatkan kemarin. Ini dia. Ya. Forum Purnawirawan. Jadi ini aku dapat ya surat pemakzulan ini sebelum booming ya, aku udah dapat duluan. Dari mana aku dapat, Bung? Kalian kiranya negara kita ini nggak punya intel. Makanya aku bilang dari 332 yang di dalam itu, kurasa ada 5 orang intel itu. Ada 5 orang sebetulnya pengkhianat mereka itu. Ya kan? Udah bocor duluan. Bapak, tolong itu dulu. Mana tahu ada yang membocorkan itu sama negara. Hati-hati kalian yang berkawan itu. Sama dengan masalah Bapak Joko Widodo. Ya sebelum masuk ini ya sedikit ya. Masalah Bapak Joko Widodo ya. Jadi mereka bilang katanya Bapak Joko Widodo apa? Kena azab katanya kan. Kena azab ya. Datang Siti Pak nangis-nangis. Cepatlah Bapak Joko Widodo tunjukkan saja ijazahmu itu. Oleh karena ijazahmu tidak kau tunjukkan makanya kau kena azab. Srot. Jijik kali aku ngeliat kau. Dan tahu kalian, jujur aja aku bilang, karena hatiku tidak tenang ya, karena presiden kebanggaanku difitnah seperti itu, dijelek-jelekkan. Akhirnya aku telepon langsung orang yang sangat mengerti bagaimana keadaan Bapak Joko Widodo. Ya, aku nggak mau mengada-ada, ya kan, aku telepon, ya kan, Bapak, bagaimana keadaannya Bapak Presiden? Aku selalu menyebutnya, memanggilnya Bapak Presiden, ya kan, karena susah move on gitu, karena 2 periode itu bukan 2 tahun. Dan juga dipilih rakyat gitu, ya kan, bukan dipilih DPR MPR. Jadi agak susah move on. Bagaimana Bapak Prabowo? Presiden juga. Jadi saya tanya gitu kan, gimana kabarnya Bapak? Saya bilang begitu, sehat. Tapi kayaknya Bapak kurang sehat ya, karena ada masalah dengan kulitnya. Oh enggak apa-apa itu, opung, enggak apa-apa. Itu cuma alergi kok. Ya, jadi keadaan Bapak kita baik-baik saja. Itu cuma alergi, bukan azab itu. Kalaupun azab itu mereka yang terima bentar lagi. Enak aja, bilang-bilang azab sama orang baik. Aduh, tidak cerdas sama sekali. Ini dia isi suratnya. Garis besarnya saja ya, garis besarnya saja. Jadi ini ditujukan kepada ketua MPR dan juga ketua DPR ya. Jadi mereka menyertakan juga di sini dasar-dasar konstitusionalnya, undang-undang apa segala macam. Ya, panjang kali undang-undangnya. Yakin kali mereka. Dasar undang-undang ini memang betul-betul bisa menjadi ayat-ayat pendukung, pasal-pasal pendukung untuk memasukkan Bapak Gibran. Mau dibilang kurang cerdas, kayaknya ini nggak cerdas sama sekali sih. Kalau sama mereka nggak boleh bilang-bilang bodoh, nggak boleh lah, ya kan? Kalau bodoh nggak akan pernah mereka mengabdi untuk negara ini. Kurang cerdas. Ya, dan juga argumentasi hukum ya. Jadi di sini mereka mengatakan bahwasanya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya. Jadi ini garis besarnya aja ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu mengenai pengangkangan konstitusi ya. Oleh karena mereka
menyatakan bahwasanya keputusan MK ya nomor 90, keputusan MK 90 itu adalah keputusan yang inkonstitusional dan juga terkesan dipaksakan. Sekarang begini, dari mana jalannya inkonstitusional? Sedangkan itu udah ketok palu sama ketua MK. Alasan lagi ya, mereka mengatakan bahwasanya karena ada pamannya di situ. Sekarang begini, ketika ada persidangan ini, ada pengujian ini, ini yang monitor cuma satu hakim rupanya, nggak ikut yang lain. Nggak logika kan? Sementara ada beberapa hakim, kalau nggak salah ada 5 hakim anggota dan juga 1 hakim ketua ya. Jadi bisa dikatakan ya nggak mungkin lah ya. Karena begini, yang namanya MK ya itu kan Mahkamah Konstitusi ya. Kalau misalnya ada gugatan-gugatan ya yang berkenaan dengan konstitusi ya, baik itu di dalam hal pilpres, pileg, pemilu dan segala macam ya, berbicara tentang undang-undang, peraturan ya, maka ini kalau memang punya dasar yang kuat, ini wajib untuk diuji. Harus diuji materi ini kan begitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, apakah apakah batas usia yang waktu itu disodorkan kepada MK yang digugat ke MK itu yang menggugat itu Gibran Rakabuming Raka? Bukan kan? Jadi waktu itu ada dalam waktu bersamaan ada 3 gugatan ya, ada 3 yang harus disidangkan waktu itu. Yang pertama itu PSI ya, baru setelah itu ada kasus-kasus perorangan. Setelah itu ada gugatan dari ketua Garda, pokoknya partai Garda lah ya, partai Garda yang waktu itu mereka itu menggugat batas usia capres dan cawapres. Setelah itu juga ada gugatan dari kepala daerah di bawah usia 30 tahun. Jadi bukan cuma khusus untuk membicarakan masalah pencapresan, bukan, dan juga yang menggugat bukan Gibran, bukan Jokowi, bukan Prabowo ya. Itu dia. Nah, lahirlah keputusan MK nomor 90. Itu dia ya, keluarlah putusan MK nomor 90 ya, yang mengatakan bahwasanya boleh ya, belum berusia 40 tahun tapi punya pengalaman menjadi kepala daerah. Jadi kalau misalnya, ingat ya, misalnya ya ada kebijakan peraturan ya atau ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang pemilu ya, undang-undang pilpres ya untuk apa ada MK kan begitu? Kalau memang nggak bisa dirubah kan begitu? Kenapa ada perubahan? Karena ada gugatan. Kenapa ada gugatan? Karena berbicara kebutuhan. Kenapa ada kebutuhan? Ya mungkin saja ada kepentingan kan begitu. Tapi sekarang kan kita melihat kepentingan secara luas. Kan Habibur Rahman begitu juga ya. Kalau tidak salah ya beliau itu ketua fraksi ya DPR Partai Gerindra mengatakan bahwasanya negara Indonesia ini mulai dari tahun 2020 sampai 2030 itu usia produktifnya itu naik 2 kali lipat. Jadi itu yang berbicara tentang kebutuhan kan begitu ya. Nah, ternyata keluarlah putusan MK. Nah, itu yang mereka perkarakan. Sekarang begini ya. Sekarang begini, kita fair-fairan aja. Kenapa waktu pilkada kemarin ya? Ini tolong untuk bapak-bapak di di forum ini ya. Kenapa waktu di pilkada kemarin ketika MK ya, ketika ada yang menggugat bahwasanya ya ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa mengikuti pilkada oleh karena ada ambang batas. Kenapa ketika keluar putusan MK nomor 60 ya kalian diam saja? Dan putusan MK itulah ya salah satunya yang memungkinkan ya banyak beberapa kader yang tadinya melawan kotak kosong ternyata mereka bisa bertanding dengan calon tersebut. Contoh yang paling nyata sekali itu Masinton Pasaribu.
aturannya PDIP di sana ya, di sana itu kemarin itu Kim ya, Kim Plus itu melawan kota kosong ya. Karena apa? Nggak ada lawan lagi. Karena apa? Karena ada ambang batas. Nah, ternyata digugat lah ini. Oleh karena apa? Karena kebutuhan tadi ya, malah dirubahlah semuanya nih ya. Sekian persen dari jumlah pemilih, sekian persen dari tidak lagi sekian persen dari jumlah kursi gitu ya. Jadi berhak mengajukan calon walaupun tidak ada kursi di DPR. Nah, setelah itu kita bisa lihat seperti Masinton Pasaribu, ya terbukti menang dia. Oleh karena apa? Karena ada putusan MK nomor 60. Kenapa itu tidak kalian gugat? Kenapa yang putusan MK yang satu itu aja yang kalian gugat, yang satu lagi nggak kalian gugat? Kan udah kelihatan tendensi mereka kan? Itu dia ya. Jadi berbicara tentang putusan MK kayaknya udah nggak ada. Itu udah fix, udah fix. Kalau kalian mempertanyakan keputusan MK, itu artinya kalian tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu dia. Dan kalian tidak percaya bahwasanya keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang sudah berketentuan hukum, kan begitu. Next, ya. Setelah itu pertimbangan mereka, ya. Gibran itu bisa dimaksudkan oleh karena apa? Oleh karena ada perbuatan tercela, ya. Karena Fufu Fafa itu identik miliknya si Gibran. Sekarang begini, ku tanya dulu sama kalian ya. Apakah itu sudah diuji forensik sama si Rismon? Ya, yang ku dengar seperti ini ya. Di Kaskus itu kan platformnya kan Kaskus ya, Kaskus. Jadi di Kaskus itu kalau seseorang itu sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif memainkan akunnya, menggunakan akunnya, maka admin ya atau moderator itu bisa merubah-rubah atau bisa menggunakan akun tersebut. Gitu, informasinya seperti itu sehingga bisa dikatakan ya fitnah-fitnah yang mengarah kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka itu tidak berdasar ya. Karena apa? Ya kadang di dalam prakteknya, di dalam teknisnya ya sehingga mirip seolah-olah dengan akunnya Bapak Gibran ya. Satu ketika Bapak Gibran misalnya dia posting di X seperti ini ya, itu di akun Fufu Fafa itu disetting lagi, disamakan waktunya, samakan tanggalnya, dan juga disamakan juga mengenai bahasa-bahasanya yang ada di akun tersebut disesuaikan dengan akun X-nya Mas Gibran. Itu dia. Jadi kalau di Kaskus itu ya, kalau misalnya kita sudah tidak aktif lagi menggunakan akun tersebut, maka moderator ataupun juga adminnya itu bisa menggunakan ya, atau bisa mengacak-acak postingan, tanggal apa segala macam. Gampang semuanya, itu komputer semuanya kan. Itu dia. Nah sekarang begini ya, dan juga satu lagi ya, yang kusorot ini ya, sebetulnya ada beberapa alasan mereka. Yang kusorot lagi, mereka mengatakan bahwasanya Gibran Raka Buming Raka ya merupakan capres yang tidak produktif. Sekarang beginilah aku bilang sama kalian ya, kalian bikin di surat pernyataan itu juga mereka katakan bahwasanya selama beberapa bulan ini tidak menunjukkan kinerja ya sesuai yang dengan diharapkan. Sesuai diharapkan siapa kalian? Sedangkan Bapak Gibran Raka Buming Raka ketika ada banjir dia turun, ketika ada tamu kehormatan dia juga sambut, ketika dia mengisi acara dia juga bikin pidato, ketika ada makan bergizi gratis dia juga monitor. Jadi itu yang kalian katakan tidak produktif. Jujur-jujuran saja, kalau aku mengatakan Bapak Gibran justru lebih produktif daripada wakil presiden sebelumnya. Baik era Bapak Joko Widodo, baik di era Bapak SBY, baik juga di eranya Ibu Megawati. Bahkan terlebih lagi di eranya Bapak Soeharto.
Ya kan begitu. Ya, kita bisa lihat. Dan begini, kalau kalian mengharapkan Bapak Gibran itu menonjol gitu di dalam mengerjakan segala sesuatunya, itu bukan wakil namanya, udah presiden dia. Nggak aja memang orang ini. Tapi memang serba salah, manusia-manusia seperti ini kan, jujur aja aku bilang ya, manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang kerja orang salah, nggak kerja orang lebih salah. Jadi makanya orang-orang seperti ini lebih bagus diabaikan. Sudahlah Bapak, tenang-tenang aja lah Bapak makan uang apa itu, uang pensiun. Lagian juga kan kebanyakan Bapak punya bisnis kan? Kenapa? Gak terancam bisnis-bisnis Bapak? Itu dia, ya. Dan juga kalian perhatikan dulu, ya. Kalian perhatikan petisi, ya. Nah, ini ku bacakan lagi nih petisinya ini. Masih ingat sekali aku, ya. Petisinya ini mulai dari 1 sampai 8. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak pernah digaungkan. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih. Nggak pernah juga mereka mereka tunjukkan. Ya, bagaimana support mereka. Nggak pernah. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 2. Ya kan, nggak juga. Ya, yang keempat, menghentikan tenaga kerja asing. Mau bikin apa mereka? Yang kelima, pemerintah wajib penertiban pengelolaan pertambangan. Kenapa? Perusahaan tambang Bapak banyak yang ganggu. Atau perusahaan tambang Bapak terganggu gara-gara nggak kebagian lahan dan juga nggak kebagian izin. Setelah itu yang keenam, ya, melakukan reshuffle kepada menteri. Apa urusannya? Ya kan begitu, tapi mereka ada gaungkan nggak? Ada reshuffle. Tolong dulu di reshuffle, nggak ada digaungkan Kak. Setelah itu mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas, ya. Itu urusan Bapak itu sama Polri. Aku maaf lah dulu ya, jujur aja agak sensitif ini yang isu nomor 7 ini. Sebentar ya. Apakah kalian sedang berusaha memecah belah antara Polri dengan TNI? Poin nomor 7 ini patut dicurigai ini. Ya kan? Nah, baru yang ke-8 ya, itu mengusulkan pergantian wakil presiden. Pemakzulan. Nah, satu-satunya mulai dari petisi nomor 1 sampai 8, itu cuman gaungnya yang besar itu yang nomor 8. Nah, ini patut dicurigai. Kan begitu, ya. Jadi kita udah tahu arah dan tujuannya kemana. Tapi mohon maaf ya. Petisi tinggal petisi. Ya, petisi tinggal petisi. Karena apa? Ya, kami anggap itu hanya sekedar aspirasi. Tak lebih dari sekedar aspirasi. Itu bukan paksaan. Kan begitu. Dan kalian tahu, ya, ada 2 orang yang diwawancarai. Yang pertama itu Dasko. Ya, Pak Sumi Dasko, kita tahu sendiri beliau itu adalah wakil ketua DPR. Ya kan? Begitu ditanya wartawan, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai surat yang dikirimkan Forum? Udah sampai suratnya ya. Nanti dulu ya, saya baca dulu ya. Bapak ini ada-ada aja. Udah tahu lah bilang Pak Allah, basa-basi, ya kan? Jadi di situ pun juga kita melihat bagaimana sebetulnya dari Gerindra sendiri pun juga cuek. Setelah itu Bambang Pacul, ya kan, Bambang Pacul ketika ditanya, ya kan, beliau itu kan wakil ketua MPR, ya. Wakil ketua MPR ditanya wartawan, bagaimana tanggapan Bapak dengan surat tersebut? Ya, kita lihat dulu dari institusi mana. DPR RI menerima surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Purnawirawan TNI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR untuk segera menindaklanjuti desakan pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Surat tersebut saat ini sudah diteruskan kepada pimpinan DPR seusai dicek. Indra menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat tersebut menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI.
Adapun sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirimi surat desakan pemakzulan Gibran kepada MPR dan DPR. Dalam surat tersebut tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI. Keempat orang itu adalah Fahrul Razi, Hanafi Asnan, Tiasno Sudarto, dan Slamet Subianto. Begini, kalau ada surat resmi masuk ke pimpinan MPR itu maksudnya kan di sekretariat. Di sekretariat itu kemudian baru kalau itu dianggap penting, kita lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat ini. Begitu kira-kira. Nah ini Rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur Rapim sesuai dengan tatib itu adalah siapa yang memimpin rapat, yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya ketua yang menentukan. Jadi dikotanya pada Pak Muzani. Oke, clear? Tapi kalau Mas nganggapnya penting nggak itu untuk dirapikan segera? Penting itu tinggal sudut pandang tuh. Iya, kalau Mas Acung. Kalau sudut pandang, kalau ada surat yang itu kalau dari lembaga resmi pasti. Ini soal lembaga resmi itu pasti ditanya. Terutama adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau lembaga-lembaga tinggi negara pasti segera ditanya. Kemudian pada level berikutnya adalah kementerian, lembaga tinggi negara. Kemudian di level kedua, pasti segera ditanya. Kan begitu? Ya, karena tugas MPR kan nanti bisa dibaca sama bisa dibaca di undang-undang toh. Nah, itulah yang nanti penting dan tidaknya itu tergantung dari kacamata mana. Tetapi kalau respon terhadap sebuah surat, urutannya begitu. Oke? Forum Purnawirawan ini bukan lembaga resmi menurut Abang? Coba dilihat, aku belum baca suratnya. Intinya adalah mengusulkan Bapak Wapres ini. Sebentar dulu itu kan isi. Ya. Itu isi. Tetapi nomor satu kan institusinya dulu. Forum Purnawirawan TNI. Nah ya itu monggo. Nah itu nanti kan tinggal dalam rapat. Oke? Clear ya? Siap. Ya, institusinya dari Forum TNI, Pak, kan begitu. Resmi atau tidak? Resmi, Pak. Jadi isinya begini-begini. Oh, itu kan masalah isi. Ya, yang saya tanya institusinya yang mengirim siapa? Jadi seperti itu. Jadi nggak sembarangan, gitu loh. Ya kita kalau masalah diterima surat itu siapapun bisa menerima, ya kan? Menerima, ya kan? Tapi mereka mendesak ya supaya DPR melakukan dengar pendapat dengan mereka. Dan tujuannya itu adalah mereka itu ingin menjelaskan mana pasal-pasal yang menjadi titik berat bagaimana seorang wakil presiden yang bernama Gibran itu dimaksudkan. Sekarang begini, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, ya, seorang presiden dan wakil presiden itu bisa dimaksudkan atau diberhentikan ya ketika yang pertama presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran berat, contohnya pengkhianatan terhadap bangsa. Ya, yang kedua melakukan tindakan pidana berat. Ya, entah itu korupsi, entah itu gratifikasi, entah itu perjudian, entah itu narkotika segala macam. Ya, yang ketiga, ya, beliau itu dinyatakan sakit, ya, dan tidak bisa lagi berkontribusi secara maksimal, ya, di dalam memimpin negara ini. Yang keempat itu sudah meninggal dunia, kan begitu. Nah, sekarang kalau berbicara tindak pidana, ya. Aku rasa di antara Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka belum pernah ada yang melakukan tindakan pidana. Karena apa? Belum ada di antara mereka yang pernah berniat makar. Kalian masih ingat kan jenderal yang menandatangani itu kan ada satu orang itu yang kemarin itu yang berniat makar kan? Ya, yang tanda tangan. Tapi kan yang lainnya kan juga nggak ikut tanda tangan, kan ikut juga itu operasi makar. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi siapa yang disebut pengkhianat bangsa? Yang pengkhianat bangsa ini ya orang-orang ini. Yang kemarin sempat ingin membuat makar, yang kemarin sempat ingin membuat rusuh, dan kemarin sempat ingin ya merusak tatanan pemerintahan di bangsa ini. Gitu loh ya. Jadi udahlah ya.
kalau bicara juga tentang proses pemakzulan ini nggak gampang ini. Yang kalian kira gampang-gampang aja begitu diterima surat, contohnya dengar pendapat kalian 2 hari lagi diberhentikan Bapak Gibran. Gampang kali. Ya kalau memang terbukti dia melakukan tindakan tercela, melakukan tindakan pidana, ya kan begitu. Ya harus diteliti dulu, harus diselidiki dulu, turunlah penyelidik, setelah itu lama-lama naik ke penyidik, setelah itu lakukan persidangan, kan begitu ya. Nah itu kan proses lagi panjang kali ya, mungkin saja 5 tahun ini nggak selesai. Itu dia ya, jadi bisa dikatakan ya hati-hati ya Bapak Prabowo ya. Sebetulnya ini Pak, serangan kepada Bapak Joko Widodo dan kepada Bapak Gibran itu muaranya itu di Bapak Prabowo. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Karena apa? Ya, karena mereka berusaha untuk merusak kepercayaan Bapak dengan Bapak Joko Widodo dan ini mencoba-coba merusak relasi Bapak dengan Wakil Presiden. Ya, kan begitu. Padahal kita semua tahu bahwasanya ya Presiden dan Wakil Presiden itu satu paket dipilih oleh rakyat. Itu dia ya. Sekarang yang jadi pertanyaanku, kita terlepas dulu dari hukum dan juga terlepas dari politik. Kan begitu? Ya, aku tidak sedang menghasut ini, tidak sedang menghasut. Kira-kira ya, survei sudah membuktikan bahwasannya kemarin ya suara dari pihaknya Ganjar itu hanya sekitar 16%. Pihak Anies Baswedan itu sekitar 24%. Ya, itu kita berbicara tentang Pilpres kemarin ya. Nah, sekarang berbicara tentang keaslian ijazah Bapak Joko Widodo ya. Yang percaya dengan ijazah Bapak Joko Widodo ya, itu ada sekitar 69,17%, hampir 70% ya. Nah, yang ragu-ragu ada sekitar 6%. Nah, yang percaya itu hanya sekitar 14% ya. Yang percaya hanya 14%. Kira-kira kalau kami yang 70% ini turun ke jalan untuk menghadang kalian, bagaimana? Bagaimana kira-kira? Ya, kami yang 70% ini menghadang kalian, bagaimana kira-kira? Jadi jangan kalian paling kecil, kalian paling ribut gitu loh, ya. Kami sudah tenang-tenang di sini, kami sudah biarkan kalian berkuar-kuar. Ya, kami sudah dorong untuk Bapak Joko Widodo untuk bawa ini ke masalah hukum. Ya, sesuai dengan permintaan kalian. Ya udah. Nah, jadi kita udah tahu ya. Kita udah tahu sebetulnya kenapa ini mencuat lagi ke permukaan, karena ini adalah tanda-tanda bahwasanya yang sebelah sini nggak akan bersuara lagi. Roy Suryo, setelah itu si Tifa, Egy Sujana dan lain sebagainya itu nggak akan bersuara lagi karena sebentar lagi masuk penjara. Nah, ya suara melemah, tidak ada lagi gong, tidak ada lagi gaung, terpaksa digaungkan lewat sebelah sini. Nah, begitu dia. Ya, tapi kita tenang saja lah ya. Saya rasa yang tergabung di PPAD, PPAL, PPAU dan PP Polri itu puluhan bahkan ratusan kali lebih banyak daripada orang yang tergabung di dalam forum TNI tersebut. Yang kalian bawa forumnya ya, purnawirawannya ya. Jangan pernah kalian bawa TNI-nya. Karena gimana pun juga TNI itu masih ada di hati rakyat dan kami yakin dan percaya ya TNI itu masih bekerja untuk rakyat. Karena apa? Bersama rakyat TNI kuat. Itu dia. Ya kan kalau berbicara kalian itu berbeda arah pandangan politik nggak masalah. Karena kalian kan sudah purnawirawan kan begitu ya. Tapi jangan pernah kalian itu merasa mewakili semua TNI yang ada di Indonesia ini. Nggak ada. Itu dia. Ya, jadi kalau bicara tentang proses, ini nggak gampang. Bicara tentang kelayakan untuk dimaksulkan, ini juga nggak gampang. Karena apa? Ya, tindakan pidana, apa segala macam, ya, itu tidak ada, ya, tidak memenuhi kriteria di diri seorang Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan ingat ya, jumlah kalian sedikit. Tidak ada apa-apanya kalian dibandingkan kami. Oke?
Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.